Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'd. Teman-teman, jumpa lagi dengan pembelajaran bahasa Arab di materi kelas 11 jurusan keagamaan. Di bab pertama kita akan membahas tentang khobar muqaddam, mubtada muakhir. Jadi di bab pertama tarkibnya tentang khobar muqaddam, mubtada muakhir. Apa itu khobar muqaddam, mubtada muakhir? Khobar muqaddam itu adalah khobar yang didahulukan. Di dalam kalimat susunannya predikatnya ditaruh di depan. Kemudian mubtada muakhir itu adalah mubtada yang ditaruh di belakang. Subjeknya ada di belakang. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan khobar muqaddam, kita review ulang tentang susunan jumlah ismiyah. Jadi kalau di dalam jumlah ismiyah itu susunannya adalah terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada itu subjek, khobar itu adalah predikat. Jadi hampir sama dengan di dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, jumlah ismiyah itu mubtada selalu ada di depan. Mubtada itu adalah isim yang berada di awal kalimat. Kalau khobar itu letaknya adalah setelah mubtada. Khobar itu kalimat kata yang melengkapi maknanya mubtada. Kata itu bisa berupa isim, fi'il, atau huruf. Kalau mubtada itu harus berupa isim. Kalau khobar boleh berupa isim, boleh berupa fi'il, atau huruf. Sekarang kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, at-thalibu mahirun. Siswa itu pandai. Mubtadanya adalah kata at-thalib, khobarnya adalah mahirun. Berarti kata mahirun ini khobarnya termasuk khobar apa? Kalimat apa ini? Isim ya. Dan dinamakan khobar mufrad. Contoh yang kedua, at-thalibu yadhhabu ilal madrasah. Siswa itu pergi ke sekolah. Mubtadanya adalah kata at-thalib, khobarnya adalah kata yadhhabu. Yadhhabu itu berarti khobarnya berupa fi'il ya. Jadi kalau dalam kalimat khobarnya berupa fi'il, maka kalimat itu khobarnya dinamakan khobar jumlah. Kemudian yang ketiga, at-thalibu amamal fasli. Mubtadanya adalah kata at-thalib, khobarnya adalah amamal fasli. Kalau amamal fasli ini berupa isim, fi'il, atau huruf? Dhorof ya. Kemudian contoh yang ketiga, yang kedua, at-thalibu fil fasli. Siswa itu di dalam kelas. Mubtadanya adalah kata at-thalib, khobarnya adalah fil fasli. Kalau khobarnya itu berupa dhorof atau jar dan majrur, maka khobarnya dinamakan khobar sibhul jumlah. Baik, jadi susunan jumlah ismiyah, mubtada khobar, mubtada selalu di depan. Mubtada itu adalah isim dan harus berupa isim makrifat, ada alnya. Kemudian khobar itu kata yang mengikuti mubtada, melengkapi makna mubtada, terletak setelah mubtada. Mahirun yadhhabu amamal fasli fil fasli. Apakah bisa kalimat-kalimat ini khobarnya ditaruh di depan? Kalau secara lazimnya mubtada selalu di belakang, tapi ada pengecualian kata kalimat yang mubtadanya di belakang, khobarnya di depan. Syaratnya adalah jika khobarnya ini berupa khobar syibhul jumlah, maka bisa khobarnya ditaruh di depan, mubtadanya di belakang. Coba kita lihat. Berarti dari contoh ketiga bisa dirubah menjadi khobar muqaddam, mubtada muakhir, jika khobarnya adalah syibhul jumlah. Kata at-thalibu amamal fasli ketika dirubah, maka khobarnya ditaruh di depan, amamal fasli. Mubtadanya at-thalibu menjadi di belakang, menjadi thalibun. Kalau mubtada itu harus makrifat, ketika menjadi mubtada muakhir maka berupa isim nakirah. Amamal fasli ini khobar muqaddam, thalibun, mubtada muakhir. Tadi contoh yang kedua juga bisa nih, at-thalibu fil fasli. Kalau dirubah menjadi khobar muqaddam, mubtada muakhir menjadi fil fasli thalibun. Fil fasli thalibun. Untuk yang
kedua, bentuk khobar muqaddam yang kedua adalah jika kalimatnya itu ada harful istifham, ada kata tanyanya, maka bisa dirubah menjadi khobar muqaddam mubtada muakhar. Kata tanyanya dulu, berarti ini adalah khobar, kemudian diikuti mubtada'nya di belakang. Kamis sa'atu, jam berapa? Khobarnya adalah kam, mubtada'nya adalah as-sa'ah. Namanya khobar muqaddam mubtada' muakhar. Yang ketiga, jika di dalam kalimat itu ada kata ilah, ilah itu pengecualian, kecuali, atau didahului oleh kata innama, innama itu hanya, maka susunan kalimatnya juga khobar muqaddam mubtada muakhar. Contohnya ada kata ilah, la ilaha illallah, berarti la ilaha itu khobar muqaddam, illallahu mubtada muakhar. Baik, itu teman-teman. Jadi untuk khobar muqaddam itu susunannya, yang pertama jika khobarnya syibhul jumlah, yang kedua jika kata istifham, yang ketiga ada dimasuki ilah atau innama. Itu pembahasan kita tentang khobar muqaddam mubtada muakhar. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.